Melihat kondisi geopolitik global saat ini, bagaimana industri dan juga kondisi industri galangan kapal pertahanan saat ini di Indonesia? Industri galangan kapal pertahanan Indonesia saat ini sedang mengalami momentum positif, terutama didorong oleh meningkatnya kebutuhan alutsista dalam negeri dan kepercayaan internasional terhadap kemampuan produksi nasional. Dengan meningkatnya anggaran pertahanan serta dorongan untuk kemandirian industri pertahanan, galangan-galangan kapal seperti PT PAL semakin mendapat porsi strategis dalam pembangunan kekuatan maritim nasional. Tren global juga menunjukkan bahwa banyak negara mulai memperkuat sektor pertahanan lautnya, membuka peluang ekspor bagi galangan kapal nasional. Industri galangan kapal pertahanan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian sektor pertahanan dan kemandirian maritim nasional. Secara garis besar, pengembangan galangan kapal pertahanan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata, TNI Angkatan Laut, alutsista, tetapi juga membawa efek pengganda, multiplier efek terhadap kemajuan industri maritim nasional secara keseluruhan. Investasi pada pengembangan fasilitas galangan seperti dry dock, dermaga kapal selam, dan peralatan produksi akan meningkatkan kapasitas produksi kapal perang dan kapal pendukung logistik. Hal ini secara langsung juga dimanfaatkan untuk membangun kapal komersial, ekspor maritim, hingga mendukung industri migas lepas pantai. Untuk tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri pertahanan adalah keterbatasan teknologi, ketergantungan pada komponen impor, serta tuntutan untuk memenuhi standar kualitas internasional. Perusahaan seperti PT PAL Indonesia telah mengambil peran utama dengan menggandeng mitra strategis luar negeri untuk transfer teknologi serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan fasilitas produksi. Baik, tadi Anda sampaikan Pak Wiono bahwa di tengah kondisi geopolitik saat ini justru ekspor dari industri galangan kapal Indonesia kepada dunia justru lebih terbuka begitu ya. Nah, dengan kondisi saat ini Presiden Amerika Serikat menaikkan tarif impor ke negara Amerika Serikat, ini bagaimana dengan kelanjutan dari industri pertahanan ataupun kapal di Indonesia? Ya, meskipun kebijakan tarif Presiden Trump lebih banyak berdampak langsung pada perdagangan global dan hubungan dagang antar negara besar, efek tidak langsungnya bisa terasa hingga industri pertahanan Indonesia. Kebijakan tarif Trump ini berpotensi meningkatkan biaya komponen dan equipment yang diimpor dari Amerika, serta adanya ekspor license yang dapat mempengaruhi proyeksi biaya dan schedule produksi di proyek-proyek PT PAL. Namun, hal ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat rantai pasok lokal maupun global untuk mendorong substitusi impor, sejalan dengan arah pembangunan industri pertahanan dalam negeri. Baik, Pak, sebetulnya komponen apa saja sih yang di perkapalan gitu ya masih kita impor? Apakah komponen-komponen utama atau komponen-komponen lainnya begitu? Dan bagaimana dampaknya? Komponen utama untuk industri perkapalan adalah main equipment, main engine, gearbox, propulsion system, kemudian uh, komponen yang lain seperti pompa dan lain sebagainya, di mana main engine, misalnya main engine itu belum bisa dibuat di dalam negeri. Apabila kita membangun komponen kapal dengan skala keekonomian yang luas, di mana potensi itu bisa kita peroleh dengan kebijakan dari negara untuk penguatan di bidang pangan, kemudian di bidang pertahanan dan teritorial, maka Indonesia sedang membangun sebuah kekuatan energi. Dengan membangun kekuatan energi, maka dibutuhkan sekian ratus kapal. Apabila kita membangun industri dalam negeri dengan membangun main engine di dalam negeri, atau mesin pokok, dan peralatan-peralatan utama di dalam negeri dengan skala prioritas yang memenuhi keekonomian, maka itu akan bisa mendorong industri dalam negeri berkembang lebih cepat dan lebih besar. Demikian. Baik, jadi seperti yang Bapak sampaikan ini sebetulnya kapal Indonesia ini main ataupun mesin-mesin utama ini masih diimpor begitu ya. Nah, ini berapa Ya. ongkos tambahannya dengan adanya perang dagang saat ini?
Berapa persen Betul. kenaikannya? Jadi main equipment sebenarnya kita tidak mengekspor ke Amerika, tapi mengimpor dari beberapa negara yang utamanya negara-negara itu diterapkan tarif ekonomi oleh Amerika, sehingga akan memberikan komponen tambahan di dalam biaya produksi PT PAL. Iya, tapi berapa persentasenya estimasi Persentasenya penambahan bisa biayanya? penambahannya bisa sampai 10-15% dari equipment komponen kapal. Baik, dengan kita tahu kondisi geopolitik dan juga pasar dalam negeri yang kita tahu daya beli masyarakatnya rendah, ini apakah juga berpengaruh dengan tambahan persentase biaya produksi kapal tadi terhadap kinerja dari industri perkapalan sendiri, khususnya untuk PT PAL? Tidak mengganggu kinerja industri perkapalan karena kita bertransaksi dengan negara Amerika sangat sedikit sekali. Utamanya kita mengekspor kapal-kapal kita ke United Arab Emirates, ke Filipina, ke negara-negara tetangga. Sebagian besar industri pertahanan untuk memenuhi ketahanan dalam negeri, sehingga itu tidak berpengaruh besar atas industri pertahanan dalam negeri. Baik, berarti ini bisa dipastikan begitu ya Pak, tidak ada pemesanan yang di-cancel gitu karena ada perang dagang saat ini? Tidak ada pemesanan yang di-cancel. Sebagian besar kita sudah men-shifting peralatan-peralatan itu ke negara-negara Asia, yaitu Korea. Dan saat ini kita menggali informasi dan menjalin koordinasi dan kerjasama dengan negara Turki, yang dimana kekuatan industri dalam negeri mulai raw material, kemudian main equipment, dan persenjataan sudah mandiri. Sehingga kita melakukan penjajakan-penjajakan tidak di Eropa, tapi kita telah bergeser ke Korea dan ke negara-negara yang lainnya.